Selamat pagi, perkenalkan nama saya Bakti Rosen Abim Perkasa, nomor absen 2 dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan melakukan suatu percobaan kimia dengan judul membuat bentuk molekul 3 dimensi. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah mengetahui dan mempelajari bentuk-bentuk molekul 3 dimensi. Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan ini adalah plastisin dan tusuk gigi. Baik, pertama bentuk yang akan saya buat di sini adalah bentuk linear. Tahap pertama, kita mengambil plastisin berwarna kuning. Kemudian kita bentuk membulat. Seperti ini. Kemudian kita mengambil plastisin dengan warna berbeda. Di sini saya menggunakan warna hijau. Kemudian kita bentuk bulat juga. Seperti ini. Buat 2 buah. Untuk yang berwarna hijau, kita membuat 2. Kemudian ambil tusuk gigi dan tusukkan plastisin yang kita sudah buat tadi ke dalam tusuk gigi. Hasilnya seperti ini. Bentuk kedua yang saya buat di sini adalah bentuk segitiga datar. Bentuk selanjutnya adalah bentuk tetrahedral. Bentuk yang keempat adalah bentuk trigonal piramidal. Kemudian yang terakhir adalah bentuk oktahedral. Baik, sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai bentuk-bentuk molekul yang sudah saya buat tadi. Pertama, ada bentuk linear. Kenapa bentuk ini dinamakan bentuk linear? Karena atom-atom yang tertata di dalam bentuk ini membentuk suatu garis lurus. Seperti ini. Contoh, molekul yang memiliki bentuk ini adalah molekul BeCl2, di mana Be akan berada di posisi atom inti atau yang berwarna kuning ini, dan Cl2 akan berada di posisi yang berwarna hijau. Bentuk yang kedua adalah bentuk segitiga datar. Kenapa bentuk ini dinamakan segitiga datar? Karena atom-atom yang berikatan di sini membentuk suatu segitiga. Di sini saya juga membedakan warna pada plastisin yang saya gunakan untuk melambangkan kalau kuning itu atom inti dan yang berwarna ungu atom-atom yang berikatan. Contoh molekul yang berbentuk seperti ini adalah BCl3, di mana B akan di warna kuning dan Cl3 akan di warna ungu. Bentuk yang selanjutnya adalah bentuk tetrahedral. Kenapa bisa dinamakan tetrahedral? Karena tetra berarti 4 dan hedral berarti berhubungan dengan muka padatan, sehingga tetrahedral berarti memiliki 4 muka. Hal ini karena molekul yang berbentuk tetrahedral akan berada dalam suatu ruang piramida segitiga dengan keempat bidang permukaan segitiga sama sisi. Gitu. Dan 4. Contoh molekul yang berbentuk seperti ini adalah CH4, di mana C akan di posisi berwarna kuning ini sebagai atom inti dan H akan berada di posisi berwarna pink. Bentuk yang selanjutnya adalah bentuk trigonal piramidal.
Nih. Kenapa dinamakan trigonal piramidal? Karena molekul ini memiliki bentuk piramida dengan dasar segitiga, atau biasa disebut 5 segitiga. Contoh molekul yang memiliki bentuk seperti ini adalah PCl5, di mana P akan berada di atom inti yang berwarna kuning ini dan Cl5 akan berada di sekelilingnya yang berwarna ungu. Selanjutnya adalah bentuk oktahedral. Bentuk ini terjadi dari dua buah 5 segi 4 yang bidang alasnya berhimpit sehingga membentuk 8 bidang segitiga. Hal inilah alasan kenapa dinamakan bentuk ini bentuk oktahedral, karena okta berarti 8 dan hedral berarti berhubungan dengan muka padatan. Jadi oktahedral berarti memiliki 8 muka. Contoh molekul yang memiliki bentuk ini adalah SF6, di mana atom S akan berada di sini di atom pusat yang berwarna kuning, dan F6 akan mengelilingi atom pusatnya yang berwarna orange ini. Nah, sekarang mengapa bentuk-bentuk molekul itu ada berbagai macam? Hal ini bisa dijelaskan melalui teori tolakan pasangan elektron valensi. Teori ini menyatakan bahwa pasangan elektron terikat dan pasangan elektron bebas yang secara kovalen digunakan bersama-sama di antara atom akan saling tolak-menolak, sehingga pasangan itu akan menempatkan diri sejauh-jauhnya untuk meminimalkan tolakan. Jadi, pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas di sekitar atom akan saling tolak-menolak, di mana gaya tolak-menolak pasangan elektron bebas akan lebih besar dari pasangan elektron ikatan, sehingga susunan pasangan elektron tersebut akan mengambil susunan yang meminimalisasi gaya tolak-menolak. Minimalisasi gaya tolakan antar pasangan elektron ini akan menentukan bentuk-bentuk molekul yang akan terbentuk nantinya. Baik, kesimpulan yang saya peroleh dari percobaan ini adalah saya dapat lebih memahami bagaimana bentuk-bentuk molekul dan lebih memiliki gambaran mengenai bagaimana bentuk-bentuk molekul itu sebenarnya. Dan juga, molekul-molekul tersebut mempunyai berbagai macam bentuk disebabkan oleh gaya tolak-menolak pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikatan yang ada di sekitar atom. Sekian video percobaan membuat bentuk molekul 3 dimensi dari saya. Jikalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.